Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 109 selebriti wanita. Lupakan. Meskipun Suekin tidak peduli tentang hidup dan mati 3 atau 7 poin, dia peduli tentang Lin Yu. Dia tidak ingin Lin Yu memiliki masa depan yang baik karena sampah seperti itu. Jangan khawatir, aku tahu itu dalam hatiku. Lin Yu melihat kekhawatiran Suekin dan mengedipkan mata padanya dan tersenyum. Melihat senyum Lin Yu, Suekin terkejut, dan tidak bisa membantu tetapi memberinya semua hal yang diinginkan Lin Yu. Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda, orang biasa tidak dapat menikmati perawatan ini. Sambil berbicara, Lin Yu menuangkan deterjen, pembersih toilet, dan 84 disinfektan ke toilet. Bau menyengat bercampur dengan wewangian, dan langsung memenuhi seluruh kamar mandi. Suekin tanpa sadar menutupi hidungnya dengan tangannya, dan melihat ke-37 titik di toilet dengan simpati. Berhubung bau di kamar begitu menyengat, apalagi bau di toilet. Setelah tercekik selama lebih dari 3 menit, dia akhirnya tidak bisa menahannya, dan tanpa sadar menyesapnya dengan tajam, air yang bercampur dengan deterjen, pembersih toilet dan 84 desinfektan tersedak di dadanya. Rasa sakit yang sangat besar yang berpusat pada rongga dada menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan rasanya seperti seluruh orang akan meledak. Pada saat ini, hidup lebih baik daripada kematian. Begitu Lin Yu melepaskannya, dia berdiri tiba-tiba, lalu meluncur ke tanah dengan embusan, batuk dengan kuat sambil memegangi dadanya, air mata mengalir di seluruh wajahnya memerah, urat biru di dahinya meledak, bola matanya menonjol keluar, dan dia merasakan hati dan hati. Paru-paru akan batuk. Di bawah rangsangan kuat zat asam dan basa, San Qifen merasa bahwa seluruh rongga paru dan trakea akan terkoyak. Bagaimana, saudaraku, bukan? Tahukah kamu apa artinya ingin mati? Lin Yu tersenyum dan menatapnya dan berkata, cepatlah, bersujud untuk meminta maaf, atau aku akan membuatmu merasa lebih baik. San Qifen sekarang memiliki kekuatan untuk menjawabnya, batuk dan muntah, separuh hidupnya tersiksa. Apakah kamu tidak berbicara? Lin Yu mengerutkan kening, mengulurkan tangannya untuk merobek kerahnya lagi, melambai padanya dengan cepat, mengeluarkan 2 kata dengan suara serak, Dao. Dao. Setelah 10 menit batuk, saya merasa sedikit lebih baik setelah 37 menit. Cepatlah, saudara, kita sedang terburu-buru. Lin Yu melirik waktu dan buru-buru mendesak ketika dia melihat bahwa sudah lewat 11. Tidak bisakah kau berlutut? San Qifen menatap Lin Yu dengan ngeri. Pria ini terlihat lembut, jadi bagaimana dia bisa begitu kejam ketika dia mulai? Apa yang terjadi dengan masyarakat ini? Bagaimana dengan sifat manusia? Juga, kamu bisa minum semua air di ember ini, kata Lin Yu sambil tersenyum. San Qi segera menggigil, setengah duduk dan setengah berlutut ke arah Suekin, menundukkan kepalanya pura-pura, menahan bau dan rasa sakit di mulutnya dan berkata dengan samar, Nenek, maafkan aku. Kamu tidak bersujud, ayo, aku akan membantumu. Lin Yu berkata, dia akan melakukannya. 3-7 menit takut seorang pandai, buru-buru berlutut, bang 3 kali di tanah, Nenek, saya salah. Suekin meliriknya dengan sangat menghina, mendengus, dan tidak mengatakan apa-apa, di matanya, pria di dunia ini tidak berguna, tentu saja, kecuali Lin Yu. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yu, wajah Frost langsung tersenyum, dan matanya tidak bisa membantu tetapi berkedip. Seluruh proses dari Lin Yu bergegas keluar dari kamar mandi untuk menghukum 37 poin benar-benar maskulin hanya di depan Lin Yu dia merasa bahwa dia adalah wanita kecil yang membutuhkan tempat berlindung. Oke, keluar, Suekin berkata dengan dingin.
37 menit itu seperti amnesti, dan dengan cepat bangkit dan lari. Jangan tinggal di sini, pindah tempat, atau pergi ke kakekmu dulu. Lin Yu membujuk. Sue Qin mengangguk dengan patuh, lalu memanggil Song Zeng, mengaku, dan memintanya untuk membawa seseorang untuk segera memindahkan rumahnya. Bahkan jika Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, dia akan segera pindah. Apa yang terjadi hari ini benar-benar membuatnya takut. Jika Lin Yu tidak ada di sana, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah Song Zeng membawa orang ke sini, Sue Qin membawa Lin Yu ke Taman Film dan Televisi Qinghai. Meskipun hampir tengah malam, seluruh Taman Film dan Televisi Qinghai masih sangat ramai, dan banyak kru yang bekerja lembur dan membuat film. Banyak sutradara memanfaatkan salju yang tebal ini untuk menebus pemandangan salju. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu datang ke tempat semacam ini. Dia melihat dengan sangat aneh dari kiri ke kanan, dan menemukan bahwa ada banyak bintang yang dia juga tahu. Tokoh utama dalam iklan kami juga seorang bintang besar, Sui Jingying. Pernahkah Anda mendengarnya? Adalah wanita nomor 2 dari serial TV terkenal, Big Beauty. Melihat Lin Yu begitu bersemangat, Sue Qin tersenyum dan memberitahunya. Oh, ayah mertua dan ibu mertua saya telah mengejar drama ini, dan saya harus meminta tanda tangan mereka nanti. Lin Yu tersenyum. Memang tidak mudah, tapi untuk bisa mengundang dia butuh banyak usaha. Meski sudah lama, tapi worth it karena temperamennya sesuai dengan produk kita, dan efeknya akan sangat bagus setelah film dirilis. Sue Qin berkata dengan bersemangat. Untuk beberapa alasan, melihat Lin Yu bahagia, dia juga merasa bahagia dari lubuk hatinya. Setelah Sue Qin membawa Lin Yu ke studio, dia melihat sekelompok staf sudah lama datang. Tirai, latar belakang, pencahayaan, perosotan, dan kamera semuanya siap. Salah satunya, seorang pria berjanggut dengan topi piket dan rompi hijau militer sedang berbicara dengan dua insinyur pencahayaan. Melihat rompinya penuh saku, dia tahu bahwa dialah sutradaranya. Lin Yu pikir itu sangat menarik. Saya merasa bahwa sutradara pada dasarnya berpakaian, tetapi saya tidak mengerti mengapa mereka suka mengenakan rompi hijau tentara yang penuh saku. Oh, Bos Sue, Bos Sue. Direktur segera dengan sopan datang untuk berjabat tangan dengan Sue Qin setelah melihat Sue Qin. Direktur Zhou, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah bos besar perusahaan kami, Tuan He Jiarong He. Sue Qin memperkenalkan Lin Yu kepada Direktur Zhou. Direktur Zhou tampak kaget, sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu terlihat begitu muda sehingga dia sudah menjadi bos besar. Tuan He, cukup beruntung untuk bertemu. Direktur Zhou dengan cepat berjabat tangan dengan Lin Yu. Mas, Sui belum datang. Sue Qin melirik arlojinya, bertanya-tanya sedikit. Bukankah Nona Sui mengatakan bahwa syuting akan dimulai tepat waktu pada pukul 12? Itu hampir pukul 12, mengapa Anda tidak melihat siapapun? Seharusnya segera hadir. Di sini tidak turun salju. Mungkin ada penundaan di jalan. Drama barunya memiliki pemandangan laut. Dia akan pergi ke pantai untuk syuting, kata Direktur Zhou sambil tersenyum. Tuan Sue, duduklah sebentar. Asisten Direktur Zhou dengan cepat membawa dua bangku, dan kemudian memberikan Lin Yu dan Sue Qin secangkir kopi panas. Tidak ada AC di studio, jadi agak dingin. Lin Yu dan Sue Qin tidak menolak, tetapi kopi menghangatkan tangan mereka. Setelah lebih dari 10 menit, Direktur Zhou menjadi sedikit tidak nyaman, dan dengan cepat bangkit dan menelepon agen Sui Jingying. Tuan Sue, Tuan He, syuting Nona Sui berakhir beberapa saat kemudian. Dia bilang dia akan segera pergi ke sini. Mari kita tunggu sebentar, kata Direktur Zhou dengan nada meminta maaf. Ya, Sue Qin mengangguk. Ayo, mari kita lihat naskahnya dulu. Direktur Zhou dengan cepat mengambil naskahnya dan berjalan ke Sue Qin dan Lin Yu untuk belajar dan mengobrol dengan mereka. 1 jam lagi berlalu dalam sekejap mata,
dan setengah cangkir kopi di tangan Lin Yu dan Sue Qin juga menjadi dingin. Sue Qin berkata sedikit tidak senang, sudah lama sekali, bahkan jika kamu berjalan lambat, kamu harus datang. Jangan khawatir, aku akan menelepon dan bertanya. Direktur Zhou buru-buru memberi kompensasi kepada Sue Qin. Dia sendiri merasa sedikit tidak masuk akal. Waktu syuting ditunda dari jam 9 malam menjadi jam 12 malam. Sekarang sudah jam 1 pagi, dan Nona Sui ini belum datang. Karena Sue Qin memintanya untuk mencari bantuan Sui Jingying terlambat dan setengah dari tanggung jawab adalah miliknya. Dia segera berjalan ke samping dan menelepon agen Sui Jingying lagi. Tuan Sui, Tuan He, mari kita tunggu sebentar lagi. Nona Sui mungkin telah tertiup angin di tepi laut, dan dia sedikit tidak nyaman, jadi dia datang sedikit lebih lambat, tunggu dan tahan lagi. Direktur Zhou tersenyum dan tidak membuat kesalahan, dengan keringat dingin di dahinya. Anda harus tahu bahwa Sue Qin adalah pelanggan utama perusahaan mereka. Belum lagi iklan ini memberinya banyak uang, tetapi juga membantunya menarik beberapa pelanggan. Hasilnya sangat dingin. Langit membuat orang menunggu lama di sini. Setelah menunggu sekian lama, Sue Qin tentu saja sangat marah. Sekarang sudah jam 1 pagi. Saat Sui Jingying datang untuk menyelesaikan syuting iklan, diperkirakan akan fajar. Masih banyak hal yang menunggunya untuk berurusan dengan perusahaan. Bagaimana cara bekerja? Nona Sui, apakah Anda memberi saya waktu tertentu? Sue Qin mengerutkan kening dan berkata, menekan amarah di dalam hatinya. Saya tidak mengatakannya, tapi saya mengatakannya secepat mungkin. Saya harus menuju ke sini sekarang. Direktur Zhou dengan ekspresi pahit penuh. Tuan Sue, bersabarlah. Saya seorang direktur kecil. Saya tidak bisa menyinggung kedua ujungnya di tengah, Sui. Wanita muda itu sedang bersandar di pohon besar bos Yang Chenming, dan saya tidak berani mengatakan apa-apa. Sue Qin juga tahu bahwa Direktur Zhou merasa malu, itu bahkan lebih sulit bagi mereka. Mereka menunggu dari sore sampai sekarang, jadi dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Direktur Zhou, apa yang baru saja Anda katakan? Yang Chenming adalah bos Nona Sui. Lin Yu bertanya dengan bingung. Kamu tidak tahu, Nona Sui dikenalkan oleh Chenming Studio, dan bosnya adalah Yang Chenming, kata Direktur Zhou buru-buru. Lin Yu mengangguk, dia sedikit tidak sabar ketika dia menunggu, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia adalah seorang seniman di bawah Yang Chenming, dia menunggu dengan sabar lagi. Gelombang-gelombang. Dengan berlalunya waktu, suhu menjadi lebih rendah, dan Sue Qin tidak bisa menahan nafas dan mengusap wajahnya. Ayo, yang ini untukmu, ini bisa lebih hangat. Lin Yu melepas syalnya dan melingkarkannya di leher Sue Qin. Terima kasih. Sue Qin juga tidak menolak, mencium nafas Lin Yu di syal, wajahnya menjadi sedikit panas. Direktur Zhou, ini lebih dari jam 2, Nona Sui ini, apakah dia mempermainkan kita? Tidak peduli seberapa baik amarahnya, Lin Yu tidak tahan lagi, mengerutkan kening dan bertanya pada Direktur Zhou. Saya akan menelepon dan bertanya. Direktur Zhou hendak bangun, Lin Yu segera meraihnya, mengulurkan tangannya dan berkata, beri aku akan menelepon. Direktur Zhou ragu-ragu, mengangguk, memutar telepon, dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Hei, agen Mas Sui, kan? Saya bos Rongkin Meiyan. Nama saya He Jiarong. Saya akan memberi Anda setengah jam lagi. Jika Anda belum datang dalam setengah jam, Anda tidak perlu datang. Setelah telepon terhubung, Lin Yu tidak menunggu orang lain berbicara. Dia selesai berbicara tentang apa yang ingin dia katakan, dan kemudian menutup telepon. Direktur Zhou dengan cepat menjawab telepon, berkeringat dingin, dan dia tahu Lin Yu benar-benar marah. Sue Qin tersenyum sadar, dan memberi Lin Yu acungan jempol. Telepon Lin Yu benar-benar berfungsi dalam 20 menit,
Sui Jingying dan yang lainnya tiba. Ada lebih dari selusin orang, bersama dengan perantara, asisten, penata rias, penata gaya, dan pengawal. Mas Sui, udaranya sangat besar, bahkan bintang lini pertama, tidak memiliki pertempuran besar, kan? Lin Yu mencibir. Pengingat macam apa? Apa kau tidak tahu betapa lelahnya syuting sepanjang malam? Sui Jingying segera memarahi Direktur Zhou dengan sangat tidak senang setelah datang. Meskipun kata-kata itu ditujukan kepada Direktur Zhou, yang dia maksud jelas adalah Lin Yu dan Sui Qin. Nona Sui, karena kamu tahu bahwa kamu lelah, kamu harus mengatur jadwal kamu secara wajar. Jika kamu tidak bisa tepat waktu, kamu tidak boleh menyetujui syuting kita hari ini. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, wanita ini tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, cepat, aku hanya punya waktu setengah jam. Sui Jingying menatap Lin Yu dengan wajah pucat dan berkata dengan dingin. Sebenarnya, mantan Sui Jingying itu sangat sopan, tetapi setelah dia menjadi seorang pemimpin, dia memenangkan lebih banyak orang dan hatinya bangkit, dan secara bertahap dia berhenti memandang orang lain. Ini juga situasi terkini dalam industri film dan televisi. Setengah jam. Direktur Zhou merasa cemas. Nona Sui, kami mengatakan itu 2 jam sebelumnya. Kalau begitu Anda tidak memeriksa jam berapa sekarang. Alangkah baiknya jika saya bisa memberi Anda setengah jam. Saya akan sangat ingin kembali ke ibu kota setelah beberapa saat. Bos yang mengatakan bahwa dia akan membawa saya menemui sutradara hebat dari luar negeri. Benarkah? Sui Jingying berkata dengan dingin, dan dia menguap. Melihatnya seperti ini, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Sui, alasan kamu terlambat adalah karena kamu kembali tidur. Sebagai seorang dokter, Lin Yu memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang roh dan jiwa seseorang. Penampilan Sui Jingying hanyalah penyegaran. Jika tidak, matanya tidak bisa begitu cerah setelah syuting semalam. Kamu tidak peduli apakah aku tidur atau tidak. Aku tidak bisa tidur di dalam mobil ketika aku datang. Sui Jingying memutar matanya ke arah Lin Yu. Direktur Zhou takut menyinggung Lin Yu dan Sui Qin, dia tidak takut. Bagaimanapun, dia tidak bergantung pada Lin Yu dan Sui Qin untuk makan. Nona Sui, tidak peduli di industri mana Anda berada, Anda harus memiliki etika sendiri. Sebagai seorang seniman, Anda juga harus memperhatikan waktu syuting. Lagi pula, begitu banyak orang yang menunggu Anda. Ini adalah kultivasi paling dasar dari menjadi manusia. Ingat, kamu adalah individu pertama, dan artis kedua. Lin Yu berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Siapa yang kau tegur? Ada apa? Rumput. Sui Jingying juga kesal oleh Lin Yu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Dia menangkap mikrofon di sebelahnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Membuat tawaran. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar studio. Nona Sui, saya rasa Anda tidak cocok untuk berakting di industri ini. Saya akan menelepon bos Anda dan membantu Anda mengakhirinya. Lin Yu berkata dengan dingin, lalu mengeluarkan ponselnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.